Manajemen kinerja sektor publik. Menurut Mahmudi, menggunakan pendekatan performance management yaitu manajemen berbasis kinerja yang berorientasi hasil. Pendekatan ini mendekatkan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk perbaikan kinerja organisasi. Yang pertama itu ada komponen siklus manajemen kinerja. Di sini yaitu ada beberapa perencanaan kinerja. Semua kegiatan diawali dengan perencanaan matang. Organisasi menetapkan kontrak kinerja dengan menentukan kriteria, indikator, tujuan spesifik, target, dan standar kinerja. Selanjutnya itu ada pelaksanaan kinerja. Setelah kontrak disepakati, dilakukan implementasi. Manajer mengorganisasikan sumber daya, mengkoordinasi, mengendalikan, mendelegasikan, dan memberikan pengarahan kepada staf. Selanjutnya ada penilaian pengukuran kinerja. Kinerja pelaksanaan dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada review telaah kerja. Manajer dan staf bertemu untuk menelaah hasil kinerja bersama-sama. Diskusi fokus pada apa yang telah dicapai. Selanjutnya ada pembaruan kinerja kontrak ulang. Setelah review dilakukan, pembaruan dengan menetapkan hasil tujuan target, standar, dan rencana aksi untuk periode berikutnya. Revisi kontrak kinerja diperlukan karena perubahan kondisi dan pengalaman yang diperoleh, sehingga organisasi tidak kehilangan arah. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dasar. Nah, ada proses sistematis dan berkelanjutan. Manajemen kinerja harus dilakukan secara terencana dan evolutif. Yang kedua itu, selanjutnya ada fokus pada hasil outcome. Organisasi publik harus mengukur kinerja berdasarkan hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekedar banyaknya kegiatan anggaran yang terpakai dengan demikian. Selanjutnya ada akuntabilitas publik. Manajemen kinerja publik menyertakan prinsip pertanggungjawaban publik. Selanjutnya ada partisipatif dan berbasis kontrak. Sasaran kinerja ditetapkan melalui kontrak kinerja antara pimpinan dan bawahan. Selanjutnya ada pembelajaran organisasi. Pengukuran kinerja dirancang sebagai sarana pembelajaran, memberikan umpan balik bagi pegawai untuk berbagi proses kerja dan kompetensi mereka. Selanjutnya itu ada tujuan manajemen kinerja. Di sini ada beberapa, saya sebutkan beberapa saja. Ada pertama, mengetahui tingkat tercapaian tujuan organisasi. Yang kedua itu ada menyediakan sarana pembelajaran pegawai. Yang ketiga itu ada memperbaiki kinerja periode berikutnya. Baik, selanjutnya itu ada keterkaitan dengan efektivitas pelayanan publik. Orientasi pada outcome dan akuntabilitas dalam manajemen kinerja publik sangat erat kaitannya dengan efektivitas pelayanan karena organisasi hadir untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan fokus pada hasil akhir pelaporan terbuka, efektivitas dapat dipertanggungjawabkan, misalnya pengetasan kemiskinan yang benar-benar menurunkan angka kemiskinan. Pendekatan ini memastikan layanan publik tidak hanya berbasis proses anggaran, tapi menghasilkan dampak nyata dan meningkatkan kinerja organisasi secara terukur dan transparan. Selanjutnya itu ada kondisi situasi saat ini. Sumber daya yang dipakai itu SDM, teknis, sistem sosialisasi dan jaringan RT RW. Selanjutnya itu ada prosedur atau SOP. Yang pertama itu ada alur pelayanan, ada 2, digital dan datang langsung ke kelurahan. Yang kedua itu ada SOP mewajibkan pengantar RT RW minimal salah satu untuk memproses SKU atau SKTM pindah datang layanan sejenisnya. Jika tidak bisa datang, maka kelurahan mempunyai solusi yaitu menelpon RT RW-nya. Selanjutnya itu ada kuantitas output atau beban layanan. Nah, di sini tuh ada volume layanan berfluktuasi. Hari ini paling sedikit 5 layanan, paling banyak 8 layanan, tergantung kunjungan warga. Layanan banyak berupa pembuatan surat keterangan SKU atau SKTM, keterangan ganti pekerjaan dan sebagainya. Selanjutnya ada kendala yang masih muncul nih di Kelurahan Dangger, ketidakhadiran pengantar RT RW. Pada saat warga datang menyebabkan penghentian sementara proses sampai pengantar dipastikan. Selanjutnya itu ada indikator persepsi masyarakat. Menurut masyarakat, mayoritas merasakan pelayanan menjadi lebih cepat, lebih baik, dan lebih bermanfaat sejak inovasi WhatsApp dan digitalisasi kelurahan mendapat pengakuan percontohan tingkat Kabupaten Subang. Selanjutnya ada evaluasi formal dengan indikator kuantitatif belum sepenuhnya dilakukan. Perubahan terlihat secara praktis, misalnya antrian berkurang, tetap di indikator resmi belum disebutkan. Baik, saya serahkan pada moderator. Lalu yang selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan ini sesuai dari teori landasan yang telah tadi disampaikan. Di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu kecukupan sumber daya, di mana meliputi sumber daya manusia dan teknologi. Kelurahan telah menyiapkan sumber daya manusia khusus dan memanfaatkan teknologi sederhana seperti WhatsApp,
dan digital kearsipan. Ini menunjukkan strategi low cost digitalisasi yang sesuai konteks lokal, memanfaatkan infrastruktur yang banyak dimiliki oleh warga. Lalu yang kedua ada kesesuaian proses dengan SOP. Prosesnya sudah formal ataupun SOP-nya sudah ada, khususnya untuk layanan tatap muka yang memerlukan pengantar RT dan RW. Keberadaan SOP ini membantu menjaga keabsahan administrasi tetapi juga menciptakan hambatan apabila pengantar tidak hadir. Lalu yang ketiga ada efektivitas output ataupun kuantitas dan ketetapan waktu, di mana data kuantitatif di lapangan bersifat variatif. Jadi Kelurahan Dangder itu dapat 5-8 layanan pada hari yang tidak dapat ditentukan. Jadi tidak ada sistem pencatatan indikator waktu penyelesaian yang terdokumentasi. Meskipun demikian, inovasi WhatsApp berpotensi meningkatkan throughput layanan yang dimana dapat mengurangi antrian fisik, sehingga meningkatkan ketepatan waktu. Lalu yang keempat ada outcome dan benefit bagi masyarakat. Outcome langsung terlihat, warga merasakan layanan lebih cepat dan lebih baik. Manfaatnya, tambahan meliputi penghematan kertas, pengurangan antrian panjang, dan mitigasi risiko pungli karena proses lebih transparan dan digital. Lalu yang kelima, ada dampak jangka panjang atau impact. Jika inovasi dipertahankan dan distandarisasi, dampak jangka panjang kemungkinan berupa peningkatan kepercayaan masyarakat kepada kelurahan, peningkatan reputasi, dan potensi replikasi model kekelurahan lain. Namun, keberlanjutannya memerlukan kapasitas sumber daya manusia yang terlatih dan indikator evaluasi formal. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan kinerja. Evaluasi yang ada bersifat kualitatif, di mana belum ada indikator formal. Tanpa indikator kuantitatif, perbaikan kinerja cenderung reaktif dan berbasis observasi. Ini menghambat perencanaan berbasis bukti dan pengukuran efektivitas inovasi secara objektif. Baik, di sini selanjutnya ada diskusi atau interpretasi yang terbagi menjadi 3 bagian yang menafsirkan hasil analisis, rekomendasi praktis, dan konseptual. Di bagian pertama yaitu ada interpretasi utama yang terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu adalah inovasi sederhana plus adaptif, efektif pemanfaatan WhatsApp dan digitalisasi kearsipan adalah langkah tepat untuk konteks kelurahan karena memanfaatkan kanal yang telah ada di masyarakat, sehingga menghasilkan outcome positif yaitu percepatan layanan, pengurangan antrian, efisiensi kertas, pengurangan potensi pungli. Di poin kedua yaitu ada kesenjangan antara praktik dan pengurangan formal. Meskipun perubahan nyata dirasakan, ketiadaan indikator terukur membuat penilaian nampak sulit untuk divalidasi secara akademis. Hal ini penting jika kelurahan ingin mempertahankan status percontohan atau mereplikasi model. Di poin ketiga yaitu ada kebutuhan penguatan jaringan RT atau RW dan kapasitas operator SOP yang mensyaratkan pengantar RT atau RW menjaga akuntabilitas, tetapi memerlukan mekanisme fallback yang sistematis, bukan hanya telepon ad hoc. Agar akses tidak terhambat, penguatan kapasitas operator dan dukungan teknis akan memperbesar kapasitas layanan. Di bagian kedua yaitu ada rekomendasi berbasis temuan wawancara yang terbagi menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu buat indikator evaluasi sederhana dan terukur. Contoh, rata-rata waktu penyelesaian per jenis layanan, jumlah layanan via WhatsApp, dan tatap muka. Tingkat kepuasan pengguna ini mengubah bukti anekdotal menjadi data untuk perbaikan berkelanjutan. Di poin kedua yaitu ada standarisasi prosedur fallback untuk kasus tanpa pengantar RT atau RW. Form pernyataan darurat yang divalidasi via OTP atau telepon dan dicatat di sistem, sehingga tidak selalu menghentikan proses layanan. Solusi ini harus tetap menjaga integritas administrasi. Di poin ketiga yaitu ada pelatihan berkelanjutan untuk operator dan backup SDM, memastikan ada lebih dari satu petugas yang menguasai kanal digital untuk menghindari bottleneck. Yang poin keempat itu ada dokumentasi dan diseminasi praktik terbaik karena kelurahan sudah menjadi percontohan di kabupaten. Mendokumentasikan prosedur dan hasil dengan indikator, membantu replikasi di kelurahan lain. Di bagian ketiga yaitu ada analisis. Analisis ini berbasis pada satu wawancara dan data kuantitatif terhadap hanya perkiraan jumlah layanan atau hari.
Untuk generalisasi yang lebih kuat dipertemukan data administrasi dan survei kepuasan warga.